wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Koramil, kemudian Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan yang saya banggakan sahabat saya, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kang Mudri, kemudian Ketua MPKT beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati dinas sosial ya, yang mewakili kepala dinas. Kemudian di sini tampak juga Ibu Dokter Nenden ya, dan juga Dokter Made ya, Kepala Puskesmas Karangtengah dan Ciherang. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Karang Taruna Kecamatan Karangtengah yang baru saja dilantik. Yang saya hormati para kepala desa yang hadir di sini, tampak Kepala Desa Ciherang, kemudian Sukamulya, Wilujeng Pak pas dilantik ya. Kemudian ibu-ibu PPL yang seragamnya merah menandakan berani. Kemudian Karang Taruna tingkat desa ya, dan juga para hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh iya, di belakang saya Abednas ya, yang sebentar lagi akan melaksanakan bimtek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan Karangtengah. Ini ketika saya berdiri di sini, sebetulnya ini suasana kebatinan saya itu membawa ke masa muda saya pada usia-usia 17 tahun begitu. Karena pada usia-usia itu saya memulai organisasi itu di Karang Taruna. Waktu itu karena domisili saya di kelurahan saya, maka saya menjadi aktivis Karang Taruna kelurahan saya di bawah pimpinan Kiai Haji Khairul Anam MZD pada saat itu. Maka kalau berbicara tentang sejarah Karang Taruna, ini sewaktu-waktu Aang ini bisa diundang gitu ya. Dan juga banyak para senior yang dulu beraktivitas di Karang Taruna. Dan memang Karang Taruna ini dari sisi sejarah tidak lepas dari peran pemerintah. Oleh karenanya Karang Taruna ini sebagai organisasi yang ada di masyarakat yang memang segmentasinya adalah kelompok muda begitu. Ini tugasnya membantu pemerintah begitu. Jadi Karang Taruna ini tidak boleh berbeda nih dengan pemerintah, karena ini secara fitrahnya Karang Taruna ini adalah organ masyarakat yang memang tugasnya membantu tugas-tugas pemerintah di wilayah teritorialnya masing-masing. Kalau Kang Mudri ya kemarin sudah dikukuhkan, mohon maaf kemarin tidak hadir. Di level kabupaten, teritorialnya kabupaten meliputi 32 kecamatan. Tugasnya adalah bagaimana membantu kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kemudian Ketua Kecamatan Karang Taruna Karangtengah ini juga tugasnya adalah membantu program-program pemerintah di tingkat kecamatan. Setuju? Oke. Itu dulu yang harus kita sepakati bersama. Karena saya ini pernah berada di organisasi pemerintah, organisasi yang sejalan dengan pemerintah. Lalu juga saya pernah berada di organisasi yang oposisi terhadap pemerintah waktu itu.
Jadi dua tipe organisasi sudah dijalani, sehingga memang Karang Taruna ini wajib hukumnya sejalan dengan pemerintah. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena secara fitrah Karang Taruna yang berada baik di kabupaten, kecamatan, desa, kemudian RW RT ya, ini banyak sekali PR-nya. Karang Tengah misalnya, IPM kita ranking berapa di kabupaten? Ya, Indeks Pembangunan Manusia. PR besar Bapak Bupati beserta seluruh jajaran di DPRD sekarang ini adalah masalah IPM. IPM itu terdiri dari pendidikan, kemudian kesehatan, dan daya beli masyarakat. Nah, ini PR nih, PR Kabupaten Cianjur. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan Karang Taruna di level Kecamatan Karang Tengah? Tadi sudah disampaikan dalam pidatonya Ketua Karang Taruna Kecamatan, libatkan kami dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintah. Dan saya sepakat dengan itu. Kita bisa mulai dengan melakukan advokasi pendidikan misalnya. Karena salah satu tugasnya Karang Taruna adalah bagaimana memberikan edukasi di masyarakat. Bagaimana misalnya, apakah masih ada masyarakat Karang Tengah yang masih belum bisa membaca dan menulis? Ini turun masyarakat Karang Taruna ke desa-desa, ke RW-RW, ke RT-RT pun. Ini untuk apa? Untuk membantu peningkatan IPM ya, khususnya bidang pendidikan di Kecamatan Karang Tengah. Dan jikalau ada Karang Taruna, kader Karang Taruna menemukan warga Karang Tengah yang belum bisa membaca dan menulis, tapi mudah-mudahan saja semua sudah, belum ada misalnya, masih belum ada yang bisa membaca dan menulis, maka di situ Karang Taruna berkewajiban melakukan pendidikan yang namanya pendidikan baca tulis untuk masyarakat Karang Tengah. Nah, itu fungsi edukatifnya ketika kita menjadi kader Karang Taruna. Kemudian tadi saya dengar tujuannya adalah tujuannya untuk bersama-sama membangun negara ya, yang Pancasilais ya, begitulah kira-kira bunyi dari Marsnya itu. Nah, bagaimana Karang Taruna menjadi manusia yang Pancasilais di tengah-tengah masyarakatnya itu sendiri? Karena implementasi Pancasila ini saya pikir cukup mudah ya. Dari mulai pengamalan Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kader-kader Karang Taruna bersama-sama bergotong royong di dalam membangun daerah yang toleransi di dalam keberagaman. Disitulah Karang Taruna harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nanti suatu saat di Karang Taruna ini di Karang Tengah ini, Karang Tarunanya ada kampung toleransi, ada desa yang toleransi, bagaimana menghormati kelompok minoritas misalnya. Ini kan bisa kita lakukan. Lalu kemudian kemanusiaan yang adil dan beradabnya sebagai implementasi dari nilai Pancasila sila kedua. Ketika melihat kiri kanan tetangga kita yang sakit ya, karena kita selaku kader Karang Taruna tingali, apakah itu masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu, kita bantu advokasi. Disitulah Karang Taruna berperan di dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua. Kurang ambulan dan lain sebagainya, kita bisa berkoordinasi. Alhamdulillah kepala puskesmasnya juga sudah hadir. Sekarang di desa-desa kan sudah pada punya ambulans ya. Karang Taruna bergotong royong, bahu-membahu, peduli terhadap sesama. Itulah yang harus dilakukan oleh
kelompok muda yang berada di dalam naungan Karang Taruna. Kemudian bagaimana Karang Taruna juga membangun demokrasi ekonomi dan demokrasi politik di wilayahnya masing-masing. Misalnya di wilayah kecamatan kita mulai membudayakan di dalam baik itu rapat-rapat, musyawarah pemilihan dan lain sebagainya. Kalau benar-benar kita menjadi seorang Pancasilais, maka hindarkan politik dengan sistem voting atau pemungutan suara terbanyak. Tetapi harus bagaimana? Tetapi berdasarkan musyawarah mufakat. Karang Taruna ataupun kader-kader Karang Taruna nanti bisa muncul menjadi seorang kepala desa, menjadi seorang ketua RW, atau bahkan mungkin menjadi seorang anggota legislatif. Setuju nggak? Ini saya juga produk kaderisasi di Karang Taruna soalnya. Nah, selanjutnya demokrasi ekonomi. Ekonomi dalam Pancasila ini bukan ekonomi yang kapitalistis, tetapi ekonomi yang berkerakyatan. Ya, tadi saya dengar di sini ada yang memang usaha jambu kristal. Nanti kita coba kembangkan UMKM, kita gabung di dalam pasar gotong royong misalnya. Kita ciptakan kreasi kegiatan-kegiatan yang memang nanti akan diinisiasi oleh Karang Taruna. Insya Allah saya siap untuk mensupport dan membantu. Dan juga kita harus menjadi bagian yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawan yang saya hormati, para tamu hadirin yang saya muliakan, sebagai bagian dari bentuk rasa gotong royong saya kepada organisasi Karang Taruna di Kecamatan Karangtengah ini, mungkin saya ingin juga ya sebagai warga Karangtengah ikut bergotong royong, ya, mengisi kas ya. Udah ada kasnya? Saya memberikan ikut gotong royong ya sebanyak 3 juta rupiah untuk memilih ini ketuanya. Langsung cash money. Ya, akhirnya silaturahmi ternyata sesama alumni ya Kang. Selanjutnya mungkin satu lagi nih PR ya, masalah stunting. Pak Camat, Karangtengah kan kita masih ada ya, masih ada. Nah, ini saya ini muter ya masalah stunting ini ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Cianjur. Memang ada ketidaksinkronan masalah data antara yang di pusat dengan yang dari posyandu. Tetapi apapun itu, tetap kita sebagai pemerintah maupun masyarakat harus bergotong royong dan bersinergi di dalam menuntaskan stunting ini. Karena di 2024 pemerintah punya target untuk masalah stunting ini di angka harus turun itu di angka sekitar 20%. Gitu. Nah, oleh karenanya saya ingin ada satu agenda kegiatan yang memasukkan di Karang Taruna itu masalah stunting ya. Jadi bisa juga dilibatkan teman-teman Karang Taruna yang berada di ke-RW-an, kemudian desa mengadakan suatu kegiatan yang memang ini sifatnya betul-betul untuk membantu pada penurunan stunting ya. Kita bergotong royong begitu, memberikan data yang akurat juga, berkolaborasi dengan posyandu, dengan puskesmas ya. Dan ini sebuah langkah yang menurut saya konkret dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Panjang lebarnya nanti kita bertemu di acara LDK ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, Karangtengah. Terima kasih.
Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Susi terlebih dahulu. Mohon maaf.